brutal, yang sangat ekstrim tanpa disadari. Nah, kali ini kita akan membahas perihal apa itu propaganda dan kenapa disebut propaganda merupakan salah satu senjata yang paling mematikan yang pernah ada di muka bumi. Sebelumnya kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu propaganda. Singkatnya, propaganda adalah suatu cara untuk mempengaruhi orang lain agar mau berpikir, bertindak sesuai apa yang kita inginkan. Orang yang melakukan propaganda disebut propagandis. Nah, setelah itu kita harus memahami dulu untuk apa propaganda itu dilakukan. Propaganda itu identik dengan hal yang negatif dan destroy atau menghancurkan. Jika orang yang melakukan propaganda, orang yang melakukan kegiatan propaganda atau yang kita sebut dengan propagandis memiliki tujuan yang jahat. Pada masa pemerintahan Nazi, propaganda merupakan suatu alat yang sangat brutal, yang sangat ekstrim. Tanpa disadari, Nazi perlahan-lahan mempengaruhi konstituennya untuk melakukan tindakan seperti apa yang pemerintahan Hitler inginkan, hingga mereka masuk pada Perang Dunia Kedua yang menimbulkan banyak korban jiwa, kurang lebih 50 juta korban jiwa akibat perang itu sendiri. Terkait dengan tindakan atau aktivitas propaganda, propagandis memiliki berbagai cara, banyak cara yang dilakukan dalam mempengaruhi orang untuk bertindak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Setelah itu kita hubungkan aktivitas propagandis tersebut dengan kondisional bangsa Indonesia saat ini. Dalam hal ini, apa yang diributkan oleh bangsa, oleh rakyat kita saat ini terkait dengan bangkitnya PKI. Apakah bangkitnya PKI itu sebuah eksistensi ataukah hanya hoaks semata? Kita tahu bahwa PKI, Partai Komunis Indonesia, sudah dibubarkan pada masa Orde Lama, Orde Baru. Jadi pada masa Orde Baru, Partai Komunis Indonesia sudah resmi dibubarkan dan menjadi partai terlarang hingga saat ini. Lalu, bagaimana mungkin partai yang sudah terlarang bisa bangkit kembali? Persoalannya adalah bukan partainya yang bangkit, masyarakat kita terpecah. Ada yang setuju bahwa PKI bangkit kembali, eksis kembali dengan cara-cara yang baru. Ada yang mengatakan bahwa suatu hal yang mustahil PKI bangkit kembali. Bagaimana caranya? Karena konstitusi kita sudah menutup ruang untuk itu. Sebelumnya kita harus melihat ke belakang bahwa PKI itu ideologinya adalah komunisme, dan komunisme sampai dengan saat ini tentu sebuah ideologi yang eksis, seperti di Cina,
Vietnam, Rusia, Korea Utara. Ideologi ini masih dipakai dan masih terus eksis di negara-negara tersebut. Lalu bagaimana dengan di Indonesia? Apakah ideologi ini masih eksis? Itu menjadi suatu pertanyaan yang terlebih dahulu kita jawab. Menurut saya, sebagai individu, mungkin saja mereka masih mengagumi, masih mengaplikasikan ideologi ini dalam kehidupan mereka secara pribadi. Tapi untuk secara organisasi, kecil kemungkinan ideologi ini terang-terangan dipergunakan. Lalu mereka memunculkan apa yang dinamakan aktivitas propaganda, underground, perjuangan bawah tanah. Dan ini mungkin saja dilakukan. Namun sepertinya sangat sulit untuk berkembang jika konstitusi telah menutup ruang untuk itu. Makanya banyak orang yang menduga-duga bahwa komunis menggunakan cara-cara baru, atau kita sebut konstituen komunisme, menggunakan cara-cara baru untuk bisa eksis lagi. Tapi itu hanya sebatas dugaan. Kalau secara individu pasti ada. Secara individu pasti ada orang yang mungkin pengagum paham fasis, Nazi, sosialis, komunis. Itu sah-sah saja sebagai sebuah individu. Tapi kalau untuk secara organisasi, di Indonesia, di negara kita, itu sudah tertutup pintu. Lalu kenapa akhir-akhir ini, mulai pemilu 2009 sampai dengan sekarang, itu mulai digaung-gaungkan kembali? Sebenarnya ada apa? Apakah ada campur tangan asing? Ataukah memang murni pergerakan dari konstituen komunis itu sendiri dengan mempergunakan cara baru? Namun, saya berpikir bahwa ini hanyalah sebuah dugaan, masih sebuah pemikiran, karena belum bisa dibuktikan secara fakta, secara hukum komunis itu bangkit atau eksis di negara kita. Yang jadi pertanyaan, kalau begitu kenapa kita sekarang ribut kenapa kita sekarang meributkan sesuatu hal yang sudah ditutup ruang untuk hadir kembali di NKRI ini? Itu yang menjadi pertanyaan besar. Menurut saya ini hanya sebuah akumulasi dari rekonsiliasi yang belum selesai sampai dengan saat ini. PKI, mohon maaf, yang pada saat setelah 1965 ketika terjadi yang namanya gerakan 30 September, ada yang dinamakan korban, ada yang dinamakan pelaku. Namun saat ini mereka mulai meminta sebuah legitimasi bahwa mereka juga adalah korban. Nah, ini yang perlu di-clearkan, yang perlu dijelaskan, yang perlu dibuka ruang untuk permasalahan ini agar tidak berlarut-larut dan menjadi akumulasi
politik yang berkepanjangan. Kalau menurut saya, harus ada mediator, dalam hal ini pemerintah, terhadap warga, terhadap orang-orang yang merasa korban, baik itu di pihak G30S, Gerakan atau PKI, ataupun korban dari pihak pahlawan revolusi. Bahkan juga disebutkan pembantaian yang terjadi terhadap alim, ulama, dan lain sebagainya. Nah, ini perlu diluruskan terlebih dahulu sebelum hal ini menjadi bumerang di kemudian hari. Namun sejauh ini jika saya melihat bahwa sebenarnya untuk komunis itu sendiri sudah tertutup ruang untuk hadir di NKRI ini secara konstitusional. Tapi apakah jika sudah tertutup ruang secara konstitusional, mereka tidak bisa bergerak? Tentu saja bisa. Seperti yang saya katakan, mereka akan bergerak underground, di bawah tanah, sampai menunggu waktu yang tepat, menunggu momentum untuk bangkit kembali, untuk eksis kembali, diakui secara konstitusional. Apa itu? Ditengarai rancangan undang-undang yang kemarin sedang digodok, seolah-olah ingin memberikan ruang kepada paham komunis untuk hadir kembali di NKRI. Namun faktanya hal ini sudah dibantah oleh para pengusung dari RUU tersebut. Nah, kita sebagai masyarakat diharapkan jangan sampai latah, karena kita sendiri bisa menjadi pelaku propagandis tersebut tanpa kita sadari. Maraknya media sosial sekarang, kita tanpa membaca kita share, itu menjadikan propaganda semakin eksis, semakin menemukan legitimasinya. Lalu jika demikian, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini ada kaitannya terhadap orang-orang yang tersandra atau orang-orang yang kontra pemerintah, atau pemerintahnya yang gagal mendistribusikan kesejahteraan itu, atau pemerintah dirasa atau masyarakat merasakan pemerintah gagal dalam mendistribusikan keadilan tersebut? Jika itu yang terjadi, maka akan sangat disayangkan kegiatan propaganda yang dilakukan oleh orang-orang akan memiliki efek yang luar biasa. Maka disinilah dikatakan baik pro dan kontra sama-sama melakukan kegiatan propaganda yang bertujuan untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Pemerintah ingin agar kekuasaannya langgeng, kekuasaannya berjalan sesuai dengan apa yang mereka inginkan, pihak pemerintah inginkan, sementara yang kontra menginginkan
segera pemerintahan berakhir dan digantikan dengan pemerintahan baru yang tentu saja orang-orangnya sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Sementara masyarakat tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi di level atas. Masyarakat hanya menjadi korban. Kita hanya menjadi korban keganasan politik pihak elit. Maka kita perlu menjelaskan kepada masyarakat posisi sebagai seorang individu, sebagai seorang rakyat dalam menyikapi hal ini. Kita harus tahu duduk persoalan apa sebenarnya yang terjadi. Jangan sampai kita latah karena dengan media sosial gampang untuk menyebarkan berita-berita yang belum tentu valid kebenarannya. Karena sifat propaganda itu abstrak. Sifat propaganda itu abstrak, sulit dikenali. Sebagai contoh, seorang menyebarkan sebuah artikel disuguhkan dengan bukti-bukti yang akurat. Tapi apakah bukti yang akurat cukup menjadi sebuah legitimasi kita sebagai masyarakat untuk menerima fakta tersebut? Belum tentu. Karena propaganda juga dilakukan dengan menyebarkan fakta, bukti, untuk semakin meyakinkan kita sebagai masyarakat agar ikut larut dalam apa yang mereka pikirkan, agar sama pemikiran dengan pelaku propagandis tersebut. Orang yang pro dengan pemerintah melakukan propaganda untuk melegitimasi, melanggengkan kekuasaannya bagaimanapun caranya. Begitu pula yang kontra dengan pemerintah, mereka akan melakukan kegiatan propaganda bagaimanapun caranya untuk mendelegitimasi apa yang menjadi atau apa yang pemerintah lakukan, seolah-olah itu selalu salah di mata masyarakat. Nah, bagaimana kita bisa mengenali bahwa seseorang atau apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan itu adalah sebuah propaganda atau bukan? Nah, ini yang paling penting. Rekan-rekan sekalian, sebangsa dan setanah air, kelemahan dari kita sebelum menyebarkan sebuah informasi itu, kita tidak mencerna, kita tidak melakukan telaah lebih dalam terkait sebuah informasi yang kita terima. Ketika informasi itu kita rasakan sesuai dengan apa yang kita pikirkan, kita langsung menyebarkan. Tanpa kita sadari, kita sudah menjadi salah satu propagandis. Kita sudah ikut dalam melakukan aktivitas propaganda itu. Kita sudah ikut melakukan atau sudah ikut berpartisipasi dalam menyampaikan pesan dengan tujuan untuk mempengaruhi orang lain agar sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Begitu seterusnya secara berantai sampai dengan orang yang melakukan propagandis pertama tadi. Memang agak rumit untuk mengenali bahwa informasi yang kita terima itu sebuah propaganda atau bukan, sebuah fakta yang sebenarnya atau hanya fakta yang digunakan untuk kegiatan propaganda. Satu-satunya cara kita harus menelaah lebih dalam
informasi yang kita terima. Kita cek kebenarannya, kita cek apakah informasi ini valid atau bukan. Anda bisa bayangkan jika informasi tersebut ternyata tidak valid atau hoax, kita berpotensi menyebarkan kebohongan, dan itu ada konsekuensi pidananya. Semoga kita tidak melakukan hal-hal yang seperti itu. Tapi ini kan kritik. Ini kan sebagai wujud kritik saya terhadap pemerintahan. Boleh, kita sangat boleh mengkritik, tapi harus mengetahui koridor-koridor yang harus kita lalui. Jangan sampai kita terjerat dalam kritik kita sendiri sehingga berujung pada berurusan dengan perkara hukum. Baiklah teman-teman sekalian, mungkin sementara hanya ini yang bisa saya sampaikan untuk sebagai bahan diskusi. Mungkin teman-teman bisa komen di kolom komentar apa yang menjadi kegundahan teman-teman sekalian. Apakah benar PKI itu bangkit lagi atau hanya sekedar hoaks, atau ideologi komunis tersebut bangkit dengan cara baru. Jadi mereka ingin eksis lagi dengan cara-cara yang baru. Yang terpenting adalah kita selalu waspada dan selalu menelaah informasi yang kita terima sebelum kita menyebarkan ke publik. Karena apa yang kita terima, kita sebarkan ke publik, itu berpotensi mempengaruhi orang lain yang melanggengkan kegiatan dari propaganda itu sendiri. Sampai di sini dulu untuk ulasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di segmen selanjutnya. Just Politika.